Oke, di video yang pertama ini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu tentang tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan dengan volume penjualan sabun cuci. Diperoleh data sebagai berikut. Ini soalnya, dan ada rumusan masalahnya. Yang pertama, manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen? Sebutkan. Dan rumusan masalah yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Nah, kita coba ulas yang rumusan masalah pertama. Manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen? Sebutkan. Jadi di sini teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu variabel dependen dan independen itu apa. Nah, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Ingat ya teman-teman, kalau independen itu yang mempengaruhi dan dependen itu yang dipengaruhi. Nah, pada soal kali ini, kualitas layanan adalah sebagai variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, volume penjualan sabun cuci ini sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Oke, kita beralih ke rumusan masalah yang kedua. Jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Oke, sekarang kita beralih ke Excel dulu. Soalnya sudah saya salin biar mudah, tinggal copy saja. Sudah saya copy ya teman-teman. Tinggal kita ke data view, variable view. Nah, sini diisikan X dan di sini Y. Untuk desimal diubah menjadi 0 karena pada soal itu tidak terdapat koma. Dan labelnya kita beri nama yang X, yaitu kualitas layanan. Dan untuk yang Y, volume penjualan sabun cuci. Sudah, kita ke data view lagi, lalu klik analyze, correlate, bivariate. Nah, ini dua-duanya dimasukkan ke variabel. Jangan lupa yang bagian persen ini harus tercentang, lalu klik OK. Oke, keluarlah output correlation. Sebelum masuk ke pembahasan output ini, sebelumnya kita harus tahu dulu untuk apa sih analisis korelasi ini. Jadi analisis korelasi ini merupakan pembahasan tentang mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Nah, hubungan antara variabel tersebut dapat bersifat positif dan dapat juga bersifat negatif. Oke, kita mulai ke pembahasan outputnya. Nah, ini ada dua cara untuk sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person ini, yaitu pertama dengan melihat nilai signifikan yang ini, dan yang kedua itu dengan melihat membandingkan nilai R hitung atau person correlation yang ini dengan R tabel. Oke, kita dengan cara yang pertama, yaitu nilai signifikan. Kita lihat di sini nilai signifikan dari kualitas layanan yaitu 0,703 dan volume penjualan sabun nilai signifikannya 0,703 juga. Kebetulan sama ya teman-teman. Jadi di nilai signifikan ini tuh ada ketentuannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan, dan sebaliknya jika lebih dari 0,05
0,5 maka tidak ada korelasi. Nah, pada soal output ini 0 hasil nilai signifikannya yaitu 0,703. Nah, itu kan lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak signifikan ya teman-teman, tidak ada korelasi. Nah, kita beralih ke cara kedua, yaitu berdasarkan nilai R hitung. Jadi jika nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka ada korelasi. Nah, jika R hitung lebih kecil maka tidak ada korelasi. Oke, kita buka R tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, pada kasus ini N yang kita miliki adalah 20 dan kita pakai taraf signifikan yang 5%. Jadi R tabelnya yaitu 0,444. Nah, maka diperoleh R hitung untuk hubungan kualitas layanan dengan volume penjualan sabun cuci adalah sebesar R hitungnya tadi kan 0,091 dan R tabelnya 0,444. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara kualitas layanan dan volume penjualan sabun cuci. Oke, kita balik lagi ke outputnya. Nah, koefisien korelasi atau percent correlation ini memiliki nilai paling kecil -1 dan paling besar itu 1. Nah, berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka tidak ada korelasi, jika 1 maka korelasinya sempurna. Nah, jika mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0 maka hubungan dua variabel menjadi sangat lemah. Berikut adapun ketentuan percent correlation. Nah, ini teman-teman, kalau di outputnya tadi percent correlationnya kan 0,091. Jadi dia masuk di bagian korelasi sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan korelasinya sangat rendah. Nah, oke. Balik lagi ke outputnya. Nah, selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil analisis ini, di mana tanda negatif pada tabel output menunjukkan adanya arah yang berlawanan. Nah, sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Nah, untuk pada kasus ini di tabel ini itu tanda korelasinya itu positif ya teman-teman. Jadi korelasinya searah. Yang dimaksudkan searah itu maksudnya kualitas layanan atau variabel X ini, jika kualitas layanan atau variabel ini meningkat, maka volume penjualan sabun cuci juga meningkat. Nah, jika ada tanda minnya, itu korelasinya berlawanan, yang berarti jika kualitas layanan atau variabel X naik, maka volume penjualan sabun cuci itu turun. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif. Jadi ya, positif ini kan hasilnya positif, teman-teman, antara kualitas layanan dengan rata-rata penjualan sabun cuci. Namun, jika dilihat dari nilai korelasi, hubungan variabel tersebut termasuk kategori rendah. Ini tadi kan korelasinya sangat rendah ya maksudnya. Nah, dengan demikian berarti kualitas layanan memiliki hubungan korelasi sangat rendah atau bahkan tidak adanya korelasi terhadap kenaikan rata-rata penjualan. Oke, selesai
soal nomor 2. Terima kasih, kita lanjut soal nomor 4 di video selanjutnya.